Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang keterdiferensialan. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Kalau Anda belum menonton video yang sebelumnya, Anda baiknya Anda menontonnya terlebih dulu biar pembicaraannya nyambung. Jadi pada video selanjutnya, permukaan ini adalah salah satu contoh di mana si fungsi dua variabel yang permukaannya seperti ini tidak mempunyai bidang singgung di titik sini. Ya, kenapa? Karena si bidang yang abu-abu ini tidak menghampiri si permukaan dengan cukup baik. Dia hanya menghampiri titik-titik di sepanjang sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y, tapi untuk yang ada di dekat-dekat sini, misalkan di bawah, dia nggak dihampiri dengan cukup baik oleh si bidang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan dengan menggunakan kriteria keterdiferensialan yang kita peroleh pada video sebelumnya bahwa memang si fungsi ini tidak terdiferensialkan di titik 0,0. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak harus terlalu bersandar atau harus mengacu kepada visualnya bahwa suatu fungsi punya turunan atau enggak, atau terdiferensialkan atau tidak. Jadi kita nggak mesti menggambarkan bagaimana si permukaannya seperti apa, karena itu akan sangat sulit dalam banyak kasus, ya. Oke, kita akan lihat sebentar lagi. Kita tunjukkan bahwa f tidak terdiferensialkan di titik 0,0. Oke, jadi ini kalau kita ingat kembali, ini adalah definisi keterdiferensialan di titik A, B. Motivasi kenapa definisinya seperti ini sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan definisi ini untuk mengecek apakah fungsi fxy sama dengan akar nilai mutlak xy. Di yang tadi, yang gambarnya kita plot itu sebenarnya ada minusnya. Tapi apakah ada minusnya atau tidak kan nggak bergantung kepada keterdiferensialan. Ini biar lebih enak kita hilangkan aja minusnya. Ya. Oke, kita ingin menunjukkan bahwa fungsi ini tidak terdiferensialkan di 0,0. Tidak terdiferensialkan. Tidak terdiferensial sama dengan 0. Di 0,0. Definisi baru kita yang ekivalen. Oke. Nah, ketika kita ingin menghitung limit ini, kita memerlukan turunan parsial di titik A, B. Turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Nah, karena fungsinya tidak terlalu jinak, mungkin kita agak sedikit kesulitan menghitung turunan parsialnya. Ya, maka kita akan menghitung turunan parsialnya dengan menggunakan definisi. Apa arti dari turunan parsial di titik 0,0? Ini menurut definisi dia adalah limit h menuju 0 dari fungsi f 0 ditambah h, 0 dikurangi. Ingat, ketika kita menghitung turunan parsial, kita fixkan y-nya sama dengan 0, kemudian x-nya yang digerakkan. Ini bergerak dari 0 sampai h. Jadi ini 0 tambah h, 0,0 dibagi dengan h. Sini apa? Limit h menuju 0. Ini jadinya kan f h, 0. Kita masukkan h ke x sini dan 0 ke y. Jadinya ya akar h kali 0. 0 dikurang 0 per h. Nah, ketika kita menghitung limit yang seperti ini, yang atasnya kan 0.
Ya, ini bukan bentuk 0 per 0 ya, karena ini adalah limit H menuju 0. Kita hitung dulu yang ininya. Limit dari 0. Ya, limit dari 0 adalah 0. Ya. Dengan cara yang serupa, Anda cek lagi definisi turunan parsial di Y, turunan parsial terhadap Y di titik 0,0 juga hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek definisi ini, apakah di 0,0 F terdiferensialkan. Ya. Kita hitung limit H1, H2 menuju 0,0. Oke. Kita masukkan F dari 0 ditambah H1, 0 ditambah H2 dikurang F00 dikurang turunan parsial ini karena nilainya 0, 0 kali H1 dikurang 0 kali H2 dibagi dengan panjang vektor H1, H2 akar H1 kuadrat ditambah H2 kuadrat. Jika limit ini nilainya 0, maka F terdiferensialkan di 0,0. Tapi jika nilai limitnya tidak 0, atau bahkan limitnya tidak ada, maka F tidak terdiferensialkan di 0,0. Ya. Oke, kita sederhanakan. Tadi ingat si fungsinya apa? Fx-nya adalah akar nilai mutlak X, ya. Limit H1, H2 menuju 0,0. Ini disederhanakan jadinya kan H1, ini jadi H2. Disubstitusikan di sini jadinya akar nilai mutlak H1, H2. Nilai fungsi F di 0,0 ya 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Jadi tinggal begini saja. Akar H1 kuadrat ditambah H2 kuadrat. Nah, oke. Nah, kita ingin mengklaim bahwa limit ini tidak ada. Nah, mungkin Anda coba pause dulu. Ini adalah latihan yang cukup baik untuk mengecek apakah Anda bisa memberikan argumen kapan suatu limit fungsi dua variabel tidak ada limitnya. Ya, silakan di pause dulu. Oke, gimana? Apakah bisa mendapatkan argumennya? Oke. Ingat bahwa untuk menunjukkan suatu limit tidak ada, kita harus menunjukkan bahwa setidaknya ada dua lintasan yang berbeda yang membuat nilai limitnya berbeda juga. Ya. Katakanlah kalau lewat sini limitnya berapa, kalau lewat sini limitnya berapa. Oke. Nah, sekarang kita akan tinjau lintasan yang melalui 0,0. Ini karena variabelnya dalam H1 dan H2. Tinjau sepanjang H1 sama dengan MH2. Dengan M-nya suatu bilangan. Ya. Jadi kalau kita substitusikan H1 sama dengan MH2, si limitnya, si bintang ini, bintang akan menjadi apa? Karena H1-nya kita gantikan nilainya menjadi MH2, berarti ketika H1 dan H2 menuju 0,0, tinggal H2-nya aja yang menuju 0,0, menuju 0. Ini akar nilai mutlak, H1-nya kita gantikan dengan MH2. Jadinya MH2 kuadrat dibagi dengan akar H1-nya diganti dengan MH2, M kuadrat H2 ditambah H2 kuadrat. Sederhanakan limit H2 menuju 0. Oke. Ini nilai mutlak M-nya bisa keluar, akar nilai mutlak M, kemudian ini akar H2 kuadrat. Ini bisa disederhanakan juga, tapi biarkan aja seperti itu.
dibagi dengan yang bawahnya H2 kuadratnya bisa kita keluarkan. Sorry, maksudnya bisa difaktorkan. Ini ya. Jadinya apa? Sama dengan limit H2 menuju 0 akar nilai mutlak M, kemudian ini akar M kuadrat tambah 1 dikali akar H2 kuadrat akar H2 kuadrat. Nah, yang ini bisa kita coret ya. Jadi nilai limitnya adalah akar M per M kuadrat tambah 1. Oke, kita lihat contoh berikut ini adalah permukaan yang berasal dari persamaan. Nah, dengan mengambil nilai M yang berbeda, ini semua lintasan ini melalui 0,0. Ini bilang bahwa kalau kita ambil lintasan sepanjang garis lurus H1 sama dengan MH2, ternyata nilai limitnya adalah ini. Dan ini bergantung kepada M. Artinya kalau M-nya dipilih 2M yang berbeda, maka nilai limitnya akan berbeda juga. Jadi si bintang nggak ada limitnya. Ya. Bintang tidak punya limit. Tidak punya limit. Apa artinya kalau tidak punya limit berarti? Nah, tadi kan harapannya kalau kita ingin fungsi ini terdiferensialkan di 0,0, si limitnya itu nilainya harus 0. Tapi ternyata setelah kita hitung limitnya nggak ada. Berarti kesimpulannya si F tidak terdiferensialkan di 0,0. Sesuai dengan observasi kita melalui gambar secara visual tadi ya. Kita berharap memang bahwa si fungsinya tidak terdiferensialkan di 0,0. Oke, seperti itu. Oke, terus gimana dong? Apakah kita harus selalu menggunakan definisi ini untuk setiap kali kita ingin mengetahui apakah fungsi yang kita punya itu terdiferensialkan atau tidak? Secara teoritis, ya kita perlu mempergunakan definisi tadi. Akan tetapi ada matematikawan sudah menemukan syarat cukup ya. Jadi syarat cukup itu artinya perlu ditambah syarat apa lagi agar fungsi yang kita miliki itu kita yakin dia punya bidang singgung ya. Jadi ada sebuah teorema yang bilang bahwa misalkan fxy memiliki atau memenuhi f turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y-nya kontinu di suatu himpunan atau kita sebut suatu cakram aja ya, cakram terbuka yang mengandung A, B. Maka kalau kita punya titik P di sini, F terdiferensialkan ya, si bidang singgungnya adalah ini. Kalau dia punya bidang singgung di setiap titik pada cakram. Menaksir cukup baik sebuah titik pada genting yang ada di sini. Ya. Jadi, antara permukaan dengan permukaan bidang singgungnya. Kita misalkan punya permukaan seperti ini. Nah, kemudian tentunya kita ini ada titik A, B. Ini saya perlu cek sesuatu. Nah, sekarang jarak dari taksiran dengan nilai yang sebenarnya adalah
kita ingin melihat nilai berikutnya. Ini adalah nilai dari fungsi f